Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di channelnya Pak Muktas. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membaca multitester yang digital. Oke, are you ready? Jangan lupa ya subscribe, like, and comment serta share ya. Terima kasih. Tekan tombol Oke, ini kita bawakan ya multitester ini merek konstan ya. Konstan ini ada ini ya, konstan 90F. Dan juga saya bawakan juga ini multitester satu lagi ya, yaitu yang Sanwa. Nah, kita akan pelajari satu dulu, yaitu yang merek konstan 90F ya. Nah, di konstan 90F ini kita kenal dulu, ada beberapa tempat ya, atau alat lah ya, atau tombol ya untuk membaca beberapa fungsinya. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini untuk lubang terminal negatif ya. Jadi ini ada kabel test LED ya, atau probe lah, atau terminal ya. Ini kalau yang hitam berarti yang negatif, yang merah berarti yang positif. Nah, ini berarti yang negatif tampilkan di sini. Kemudian nanti ini di bawahnya ini adalah untuk ini ada pengukuran ya, yang positif ini volt, ohm, dan pengukuran derajat celcius ya. Jadi ini multi ini bisa mengukur suhu ya, temperatur ya, yang akan kita ukur ya, itu bisa. Berikutnya lubang yang ini adalah untuk miliampere dan mikroampere ya. Ini berarti arus, ini arus ya. Dan yang satunya adalah untuk arusnya. Kemudian di sini ada gambar ini ya. Gambar apa ini? Ini adalah gambar kalau kita mengukur miliampere dan mikroampere, ini ada sekring ya, sekring di dalamnya ada sekring. Ada dua sekring ya, yang ke miliampere dan yang ke ampere. Begitu ya. Nanti kalau kita mengukur arus, maka kita akan cek dulu apakah sekringnya aman apa enggak. Kalau ini sekringnya putus, berarti kita mengukur ampere nggak akan nyambung ya. Jadi sekringnya kita cek dulu ya. Tapi kita nanti pengecekannya. Lanjut ke berikutnya adalah di sini ada selektor ya. Ini selektor nih. Yang pertama ini adalah kita dekatkan ya. Yang pertama ini ada volt AC ya, volt AC. Berikutnya ini untuk volt DC. Jadi ini arus bolak-balik, arus searah. Ini untuk PLN ya, ini untuk yang searah kayak baterai dan sebagainya. Ini milivolt ya, tapi arusnya searah ini. Berikutnya di sini ada tahanan ya, untuk ukur ohm tahanan. Juga bisa untuk ukur dioda dan buzzer ya, atau kontinuitas atau hubungan. Kalau merubah ini dengan kita menekan seleknya ini. Berikutnya ini ada pengukuran untuk kapasitor ya. Berikutnya ini untuk mengukur ampere, ini bisa DC dan bisa AC. Berikutnya ini untuk pengukuran miliampere, jadi arus ya, baik DC ataupun AC. Berikutnya ini adalah mikroampere, baik AC ataupun DC. Dan ini adalah untuk mengukur suhu ya, atau temperatur ya, lewat multitester ini ya. Yaitu dengan nanti dengan bantuan ini ya, bantuan alat ini ya, nanti ini ya, untuk mengukur ini. Nanti kita praktekkan. Berikutnya, kalau kita lihat di atas ini ada tombol yang kuning ya. Ini select ya, atau untuk merubah. Ini berarti berfungsi untuk apa nih? Ini untuk mengukur yang ini ada gambar warna kuning ya. Soalnya ini untuk mengukur dioda dan mengukur buzzer ya, atau kontinuitas atau hubungan ya, dan sebagainya. Berikutnya di sini ada hole. Hole adalah untuk menahan hasilnya. Misalnya kita akan mengukur, kemudian hasilnya sudah terlihat, kita menyimpan biar tidak ada perubahan, kita lakukan hold. Hold berarti menyimpan hasil ukurnya ya. Kemudian ini rank. Oke, rank berarti kita akan istilahnya merubah berapa satuannya ya. Iya. Satuannya misal ke milivolt, ke volt dan sebagainya ya. Kita rubah, atau kita rubah titiknya ya, titiknya yang di layar sini. Kemudian adalah rel atau relatif ya. Berarti ini kita untuk mengukur
satuan yang kita dapatkan untuk membandingkan dengan pengukuran hasil yang lain ya. Jadi kita ini akan melihat atau sebagai panduan hasil ukur terhadap hasil ukur yang lain. Nah, ini nanti kita coba praktekkan. Ini Hertz berarti untuk pengecekan gelombang ya, baik radio dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, sekarang seperti apa langkah-langkahnya untuk pengukuran multi ini? Nanti kita coba untuk praktekkan ya. Silakan dicermati dengan baik. Oke, kita akan langsung aja, yaitu mempraktekkan yang pertama. Kita akan menggunakan pengukuran ke DC volt ya. Jadi saya bawakan ini sebuah aki ya, aki atau baterai ya. Jadi kita harus tahu nih bahwa baterai ini arusnya apa ya. Ya, jadi kalau kita ngukur kita harus tahu dulu media yang kita ukur ya, tidak boleh sembarangan. Nah, ini saya bawakan ini baterai adalah arusnya DC volt ya. Jadi kita tahu dulu ini. Kemudian langsung aja kita ukur nih. Ini baterai DC volt. Kemudian jangan lupa nih, ini ada terminal negatif dari sini, ini terminal positif ya. Langsung ukuran yang pertama kita pasang test LED ya, atau probe-nya atau terminalnya. Yang warna merah positif ini ke volt ya, kita ukur voltase, kita pasang di sini. Kemudian yang warna hitam ini ke yang negatif atau yang kom ini. Kemudian karena kita ngukur baterai, kita arahkan setter ke volt DC, langsung aja ke sini ya. Oke ya, ini sudah. Berikutnya kita pasang test LED-nya atau probe-nya ini ke terminal dari baterai ya, yang hitam ini ke negatif, kemudian yang merah ke positif. Ini kalau DC volt ini tidak boleh terbalik ya. Jadi DC volt tidak boleh terbalik. Jadi ini harus hati-hati penggunaannya, berarti tidak boleh terbalik. Pastikan yang mana negatif, yang mana positif. Nah, kita pasangkan di sini. Negatif ini ke sini kan? Ya, ini positif pas ini. Oke, ini kita sudah dapatkan ini ya. Jadi hasil ini adalah 28. Untuk menyimpan data ini kita tahan hold ya, tekan hold. Oke, ada ini datanya, kita lepaskan. Nah, berarti kita setelah mendapatkan hasil ukur dari pengukuran baterai itu di DC volt. Oke ya, jadi ini hanya ada 12,58. Kita simpan. Nah, kemudian untuk menghapus data ini kita tekan hold lagi. Oke. Nah, ini berikutnya kita akan mengukur tegangan PLN ya. Nih, saya bawakan ini stop kontak. Stop kontak dari PLN, kita harus tahu nih, ini arusnya apa nih? DC apa AC? Kalau PLN adalah arusnya AC ya. Tahu tegangannya AC ya, tegangannya AC. Ini tidak boleh salah penggunaan pada multinya, karena ini rawan ya, berbahaya, bisa merusak multi. Jadi banyak kerusakan multi ini dikarenakan karena tidak tahu kita akan mengukur apa gitu, jadi sembarangan. Nah, pertanyaan harganya mahal ya, langsung rusak aja. Jadi kita untuk menggunakan multi ini harus punya ilmu dulu ya. Jadi kita hati-hati ya dalam penggunaannya. Oke, langsung aja nih. Biasa karena kita mengukur voltase, maka yang warna merah ini kita pasangkan di sini ya, yang warna merah di sini. Kemudian yang warna hitam ini ke negatif ya. Kemudian karena kita akan mengukur AC atau tegangan PLN, kita arahkan ke volt AC ke sini. Oke, sudah siap ya. Nah, berikutnya kalau dari tegangan AC ini boleh bolak-balik, tidak ada atau tidak boleh, bebas lah ya, bebas, tidak seperti DC ya. Jadi ini boleh bolak-balik. Ini saya pasangkan di sini. Ini sudah pasti ya, volt AC. Oke, pasangkan. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita dapatkan nih, yaitu tegangan AC yang kita ukur sekarang ini ada tegangannya berapa nih? 206,4 atau berapa nih? Naik turun ya. Plus 6 terus 62 ya, 0,4
26,2 atau 26,3 volt ya. Nah, ini untuk menahannya nih, biar saya nggak bingung nih, kita tahan ya berapa hasilnya nih. Oke, sini ya. Jadi misal di sini nih hasilnya nih. Nanti dengan hasilnya adalah 205,9 volt. Nah, inilah hasil pengukuran tegangan PLN yang kita ukur. Untuk menghapus datanya kita tekan hold. Berikutnya kita akan mengukur tahanan ya. Nah, ini saya sediakan resistor ya, resistor. Tahanannya berapa ya? Nanti kita baca. Kemudian kita langkah berikutnya kita pasangkan test LED ya. Ini resistor ke sini, berarti yang merah ke sini ya, yang hitam ke COM ini ya, pasangkan. Berikutnya arahkan selektor ke resistor atau ohm, pasangkan. Oke, sudah ohm ya. Oke, sudah siap. Nah, sekarang kita ukur. Kita ukur berapa hasilnya. Ini dari resistor ini kita ukur ya. Kita ukur. Oke. Hasilnya adalah 9,87 kilo ohm. Nah, kita bisa tekan voltnya ya. Oh, bentar. Ini. Oke. Tekan hold. Oke, data simpan ya. Ini berarti resistor ini hasilnya adalah 9,87 kilo ohm. Nah, ini cara ngukur resistor ya. Apakah ini bisa bolak-balik? Bolak-balik bebas ya, nggak apa-apa ya, kita buktikan. Kita tekan holdnya lagi. Nah, sekarang kita balik nih. Berapa hasilnya kalau kita balik? Ya. Oke, kita tekan ya. Nah, ini lepas. Oke, sama ya. Jadi ketika kita ngukur resistansi atau resistor dibolak-balik sama ya, yaitu hasilnya 9,87 kilo ohm. Nah, di sini di ngukur resistor atau resistansi atau hambatan juga ada pengukuran dioda ya. Tapi kita harus menggerakkan ini seleknya ini. Ini ada gambar dioda, berarti kita akan mengukur di dioda. Nah, ini saya nggak ada dioda ya, jadi intinya kalau dioda untuk kabel warna hitam ini nanti kita pasangkan ke, misalnya ini dioda ya, ada kabel kayak gini ya, kita pasangkan ke yang ada stripnya ya, kemudian yang merah ke belakangnya ya, harus terhubung ya, dibolak-balik harus tidak terhubung. Jadi ini dioda itu berarti kan searah ya, jadi tidak boleh bolak-balik, jadi hanya searah yang terhubung ya. Karena ini saya nggak ada sampelnya, kita lewati aja ya. Berikutnya kita ngukur ini suara buzzer ya. Kita tekan select ini sampai ada tanda buzzer ya. Nah, ini akan mengeluarkan suara bip ya. Ini fungsi apa nih? Fungsinya untuk menguji kontinuitas atau hubungan. Ini juga bisa kita gunakan untuk menguji kayak saklar gitu ya. Nah, ini contoh nih, saya bawakan sebuah kabel ini. Ini apakah kabelnya putus apa tidak nih? Kita bisa pasangkan di sini. Kalau bunyi berarti nyambung ya, nyambung. Oke ya, bunyi ya. Nih, bunyi ya. Kalau saya lepas, putus. Sambung. Ini ada angka juga. Berarti nyambung ya. Ini juga bisa kita gunakan saklar. Misalnya saklar ada 2 terminal ya. Kita pasangkan kabel ini kita tekan saklarnya. Kalau ada angkanya berarti nyambung, kalau nggak ada berarti putus. Atau kalau ada suaranya nyambung, berarti kalau nggak ada suaranya berarti putus. Nah, oke, seperti itu ya. Oke ya, berikutnya kita akan mengukur sebuah arus ya, arus yang mengalir pada sebuah rangkaian nih. Ini saya sediakan ada baterai, ada lampu, dan ada kabel ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan lampunya. Ini nyala nggak lampunya ya, kita cek ya. Ini karena silo ya. Nyala ya. Oke, nyala. Nah, sekarang ini kita akan cek berapakah arus yang mengalir pada sebuah rangkaian lampu ini ya. Itu dengan cara menggunakan apa nih? Menggunakan ampere ya. Itu arus yang mengalir, kuat arusnya. Nah, sekarang gimana nih cara menggunakan
ngukur arusnya. Nah, ini kita ini ya, ada ampere, ada miliampere. Karena ini besar, ini berarti ampere ya. Nah, untuk mengujinya ini kita harus ngecek dulu apakah sekring yang terhubung di dalam ini nyambung apa tidak. Itu dengan bantuan sebuah multitester lagi, ini ya, multitester. Nah, setelah ini, nah kita arahkan ke buzzernya, kemudian kita tempelkan ya, coba kita nyalakan dulu, ini nyala enggak ya buzzernya ini. Nah, nyala enggak? Oke, nyala ya. Nah, ini kita hubungkan ini dua terminal ini antara ampere sama minnya ini. Nah, ini kan kalau sekringnya putus berarti nggak bunyi, nggak nyambung. Nah, kalau sekringnya nggak putus berarti nyambung. Kita coba pasangkan. Oke. Bunyi ya. Nah, ini ada angkanya berarti nyambung. Kalau saya lepas putus. Saya balik nggak apa ya, kan ini sebuah rangkaian aja. Nah, saya pasangkan nih. Oke, bunyi nyambung ya. Oke, berarti kita akan mengukur arus ini akan dapat terbaca dengan baik ya, karena sekring dalam sini dalam kondisi tersambung atau baik. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya nih? Yaitu kita pasangkan nih test lead-nya nih. Test lead-nya ini ke ampere. Ya, ke ampere ya, karena kita akan mengukur arus ampere. Berikutnya yang hitam ke negatifnya sini. Nah, berikutnya selektor ini ke ampere DC ya, kan ini baterai kan DC ya, ampere. Oke, ini sudah kita arahkan, ini sudah ampere, ini sudah DC, berarti sudah benar ya. Nah, sekarang untuk mengukur kuat arus kita harus merangkai dari rangkaian ini, yaitu dengan cara rangkaian seri ya, rangkaian seri. Berarti rangkaian seri itu gimana? Nah, ini berarti kita putuskan nih kabel warna merahnya yang positif dari baterai ya, ini saya putuskan ini ya. Kemudian ini ya, kita putuskan ini berarti nggak nyambung, kalau sambungan nyalakan ya. Ini kita putuskan. Berikutnya kabel test lead merah ini yang dari multi kita sambungkan nih. Ini sambungkan ya. Oke. Karena ini rangkaian seri ya, sambungkan. Berikutnya untuk kabel yang negatif, test lead negatifnya hitamnya, ini kita hubungkan ke lampunya ini. Sekarang kita baca nih berapa hasil kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian ini. Kita cek ya. Nah, ini berapa nih? Nah, itu dapat kita lihat tuh, yaitu 2,0. Nah, kita hold ya, kita siap ya, kita hold. Nih, kita hold. Nah, berarti arus yang mengalir pada satu titik ini karena saya menggunakan lampu kepala ya. Ini berarti satunya adalah 2,02 ampere. Berarti di satu titik ini 2,21 ampere. Sekarang satunya berapa nih? Tadi kan di sini ya. Tadi di sini. Sekarang kita rubah di sini. Ini berapa nih? Coba kita. Ini 2,26. Nah, kita tahan ya, hold. Bentar. Kita ulangi lagi ya. Dengan bantuan ini akan hold. Ini kita lihat. Bentar. Nah, kita tahan. Bentar. Bentar ya, ini goyang-goyang ya. Ya, ini ya. Nah, kita cek satunya. Oke ya, kita tahan. Aduh, depan lagi. Cek ya. Nah, ini ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 1,926 ampere. Oke ya. Karena ini kan berbeda filamen ya. Tadi yang besar berarti untuk lampu jauh, kemudian yang ampernya ke sini lampu jarak dekat. Oke, seperti itu, semoga dapat dipahami. Oke ya, ini di multi ini ada pengukuran temperatur ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan bantuan alat ini ya. Alat ini. Nah, seperti apa kita gunakannya? Kita pasangkan ini ya, pasangkan ini ada tanda min, tanda positif. Kita pasang ini ya. Ini ada
min ada positif, ini ada gambar ya derajat Celcius, pasangkan nih. Ini positif, ini min, pasangkan nih. Oke ya. Berikutnya kita gerakkan ya, atau serotonin ini kita rubah ke derajat Celcius untuk membaca berapa temperatur suhunya nih. Nah, suhu sekarang yang ada di sekitar kita ya, itu suhunya adalah 30,1 derajat Celcius. Nah, untuk membuktikan ini apakah fungsi atau tidak, ini saya ada bantuan lampu ya, lampu. Ini lampu ini nanti kita nyalakan dan saya tempelkan dari alat ini ke sini ya, tempelkan. Tapi ini main panas ya. Tempelkan, nanti akan membaca berapa suhu yang ada pada lampu ini ya. Kita lihat aja langsung. Kita coba ya. Ini sekarang naik ya, naik turun ya. Bentar, ini tangan saya ya, nggak apa ya. Ini sekarang kita lihat. Sekarang 32 ya, 7 ya. Terus kita nyalakan nih lampunya nih. Nah, oke ya. Oh, ini naik ya. Sampai 42 dan sebagainya. Woi, main panas ya. Woi, tambah panas. Kita matikan. Oke. Pelan-pelan akan turun ya. Akan turun ke semula. Nah, itulah di alat ini kita bisa mendeteksi suhu udara atau kita bisa ngecek temperatur dari mesin dan sebagainya ya. Nah, saya kira ini bagus untuk pengukuran di teknik otomotif ya, dan otomotif. Nah, ini sampai turun nilainya. Oke, nah, oke ya, ini sudah stabil lagi 32,6, 5 dan turun lagi ya sampai suhu ideal normal ya di lingkungan sekitar kita. Oke ya. Ya, nah ini kita sekarang akan bahas apa sih fungsi dari rel ya, ini ya, rel dan rel ya. Nah, rel ini untuk merubah titik ya yang ada angka atau desimalnya ya. Nah, kita contohkan nih. Contohkan kita akan mengukur sebuah baterai ya, ini min, ini positif. Kita arahkan nih ke volt DC ya. Volt DC. Nah, ini secara otomatis ini akan terbaca hasil pembacaannya ya. Nah, kita pasangkan nih di negatif ini, kita pasangkan. Kemudian di positif kita akan pasangkan. Nah, oke. Bentar ya. Wow. Voltase oke udah. Oke ya, oke sudah terbaca ya. Sekarang nanti hasilnya berapa ini? 12,22 volt. Nah, kalau kita rubah ini akan merubah desimalnya, tapi ada 2 desimal ya, belang koma kita rubah nih. Nah, oke. Nah, ini ya 20,1 ya, 1,1 kita rubah lagi. Nah, langsung 12 saja. Nanti reng berfungsi untuk merubah angka di desimalnya ini, gitu ya. Berikutnya kita akan memfungsikan relatif ini ya. Relatif ini adalah ini berarti kita akan mengukur ukuran standar atau ukuran patokan untuk membandingkan ukuran dari yang lain. Apa sih maksudnya? Nah, langsung aja. Nah, saya membawakan ada 2 baterai ya. Kemudian saya arahkan nih. Yang pertama ke volt DC ya. Ini sudah volt, ini sudah DC. Sekarang kita ukur yang untuk panduannya ini, untuk acuannya ini, untuk membandingkan dengan tegangan yang ada pada baterai yang satu ini. Nah, langsung aja nih, ini negatif, pasangkan, jangan terbalik ya, hati-hati. Negatif pasangkan, positif kita pasangkan. Nah, ini kan 12,25 ya. Nah, kita tekan relatifnya nih, tekan. Nah, ini kan sudah ada nih rel ya, udah ada angkanya nih. Nah, sekarang kita ukur baterai ini standarnya tadi ini ya 12,25 ya. Ini kita bandingkan di sini apakah sama? Kalau sama berarti hasilnya 0. Kalau beda berarti kurang. Ini nanti berapa kurangnya? Kita coba cek. Ini negatif, ini positif. Kita pasangkan. Oke ya, ini nih. Ini berarti kurangnya berapa nih? Kurangnya 1,64 volt. 1,64 ya dari yang sini. Berarti ini lebih kecil tegangannya daripada baterai yang
ini. Nah, sekarang kita buktikan ini apa benar lebih kecil. Nah, kita tekan relnya. Berarti ini rel sudah nggak berfungsi. Kita ukur lagi nih hasil baterai yang ini. Nah, sekarang 10,60. Oke, bener ya. Jadi kan di sini sekitar 12,25 ya. Ini 10,60. Kurangnya 1, sekitar berapa gitu ya. Oke, berarti ini pembacaan atau fungsi dari relatif ini. Oke, semoga dapat dipahami ya.